Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Kereta cepat adalah sistem transportasi kereta api yang memiliki kecepatan tinggi. Di beberapa negara, kereta cepat sering disebut dengan nama lain, seperti Shinkansen di Jepang atau TGV di Prancis. Kereta cepat dirancang untuk mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kereta api konvensional, sehingga dapat mengurangi waktu perjalanan antar kota atau antar negara. Kecepatan kereta cepat bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Selain kecepatan, kereta cepat juga dikenal karena kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan aksesibilitasnya. Sistem ini biasanya memiliki jadwal yang teratur, fasilitas modern di dalam kereta, dan koneksi yang baik dengan transportasi umum lainnya. Beberapa negara telah mengembangkan dan mengimplementasikan jaringan kereta cepat mereka sendiri sebagai bagian dari infrastruktur transportasi modern. Keberadaan kereta cepat dapat membantu mengurangi beban lalu lintas jalan raya, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan konektivitas antar kota. Kereta cepat adalah transportasi rel yang menggunakan kereta api yang jauh lebih cepat daripada kereta api tradisional, menggunakan sistem terintegrasi dari bakal pelanting khusus dan jalur khusus. Meskipun tidak ada standar tunggal yang berlaku di seluruh dunia, kereta kecepatan tinggi biasanya memiliki kecepatan di atas 250 km per jam, atau kereta biasa yang ditingkatkan dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam secara luas juga dianggap sebagai kereta kecepatan tinggi. Jalur kereta kecepatan tinggi pertama di dunia, Shinkansen memulai operasinya di Jepang pada tahun 1964. Jalur ini juga dijuluki sebagai kereta peluru. Langkah yang dilakukan Jepang ini diikuti oleh beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Jerman, kemudian diikuti oleh Spanyol, Italia, dan lainnya. Kini, Eropa memiliki jaringan kereta cepat yang luas dengan banyak koneksi internasional. Tiongkok telah membangun lebih dari 37.900 km rel kecepatan tinggi pada Desember tahun 2020, terhitung lebih dari 2/3 dari total jaringan rel kecepatan tinggi dunia. Ini menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan jaringan kereta kecepatan tinggi terpanjang di dunia. Beberapa negara telah membangun dan mengembangkan infrastruktur kereta api berkecepatan tinggi untuk menghubungkan antar kota-kota besar, termasuk Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Indonesia, Jepang, Maroko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Serbia, Korea Selatan, Swedia, Swiss, Taiwan, Turki, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uzbekistan. Hanya di Eropa dan Asia kereta kecepatan tinggi dapat melintasi perbatasan internasional. Kereta kecepatan tinggi adalah metode transportasi massal yang paling cepat dan paling efisien. Namun karena banyaknya persyaratan seperti kurva rel yang besar, kemiringan yang landai, dan rel yang dipisahkan sebidang, membuat pembangunan kereta kecepatan tinggi menjadi jauh lebih mahal daripada kereta konvensional. Rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, Yogyakarta berpeluang jadi jalur baru. PT Kereta Cepat Indonesia China terus membahas rencana perpanjangan proyek kereta cepat hingga ke daerah Surabaya, Jawa Timur. Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi menuturkan pihaknya tengah membahas perpanjangan proyek kereta cepat dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan lainnya. Dia mengatakan, untuk tahap awal perpanjangan kereta cepat, pemerintah rencananya akan membangun jalur hingga ke Yogyakarta terlebih dahulu. Kemungkinan jalurnya dibangun sampai Yogyakarta dulu. Kalau sampai Surabaya langsung mungkin masalahnya di waktu dan biaya. Adapun, Dwiana enggan memperinci daerah mana saja yang akan dilintasi trase atau jalur kereta cepat Surabaya. Dia mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi tindakan para spekulan yang akan menaikkan harga tanah. Dwiana melanjutkan, KCIC akan memastikan studi yang dilakukan sebelum pengerjaan fisik proyek dimulai akan dilakukan dengan optimal. Hal tersebut mencakup penentuan jalur, studi kelayakan dan lainnya. Kita punya banyak pengalaman dari kereta cepat Jakarta-Bandung.
Harusnya hasilnya akan lebih baik untuk perpanjangan jalur ke Yogyakarta dan Surabaya. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menyebut, rencana studi kereta cepat Jakarta-Surabaya bersama dengan pihak China masih berada dalam tahap pembahasan. Dia mengatakan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan turut terlibat dalam studi bersama tersebut. Meski demikian, Adhita tidak memerinci secara jelas kajian yang akan dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian dalam studi bersama tersebut. Dia juga tidak menyebutkan apakah ada kajian bersama tersebut akan melalui proses tender terlebih dahulu atau tidak. Sejauh ini masih dalam pembahasan saja. Pemerintah berencana memperpanjang rute kereta cepat sampai ke Surabaya. Pada tahap pertama proyek ini dibangun sampai ke Yogyakarta. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan kajian proyek itu sedang dilakukan, melibatkan Indonesia dan China. Saat ini juga sedang dibicarakan soal bunga pinjaman. Menurutnya, belajar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Luhut yakin proyek kereta cepat sampai Surabaya akan lebih murah. Pada proyek sebelumnya ia menyebut ada masalah terkait dengan tanah. Sekarang bicara soal bunganya, kita berangkat dari pengalaman Jakarta-Bandung, pasti kita bikin lebih murah. Karena dulu masalah tanah, sekarang kita sudah tahu nih kiat-kiatnya, terowongan, yang seminimum mungkin bikin, terowongan misalnya. Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiana Slamet Riyadi mengatakan terbuka peluang kereta cepat melintasi Yogyakarta sebelum ke Surabaya. Kalau sampai Surabaya masalah waktu, biaya. Kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa melewati Yogyakarta sebagai bagian dari pembangunan fase 1, hal ini dengan pertimbangan waktu serta biaya pembangunan kereta cepat. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan pengkajian lebih dalam dulu soal hal tersebut, salah satunya studi kelayakan. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke, pembangunan kereta cepat Yogyakarta sampai Surabaya. Kereta cepat lanjut ke Surabaya, fase 1 dibangun sampai Yogyakarta. Kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan diperpanjang sampai Surabaya. PT Kereta Cepat Indonesia China sedang menggodok perencanaan pembangunannya. Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi mengatakan terbuka peluang kereta cepat melintasi Yogyakarta sebelum ke Surabaya. Kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa melewati Yogyakarta sebagai bagian dari pembangunan fase 1, hal ini dengan pertimbangan waktu serta biaya pembangunan kereta cepat. Kendati demikian, Edo mengatakan pihaknya akan melakukan pengkajian lebih dalam dulu soal hal tersebut, salah satunya studi kelayakan. Di sisi lain, Edo enggan menjelaskan trase jalur alias titik koordinat yang dilewati kereta. Pasalnya, informasi tersebut bisa membuat harga tanah di sekitar trase jalur naik. Sekarang rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya sedang penggodokan untuk perencanaan. Kalau trasenya diumumkan, ya, nanti spekulan-spekulan tanah main semua. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan proyek jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya dilanjutkan. Namun, realisasinya disebut akan digarap oleh pemerintahan periode berikutnya. Budi mengatakan pembahasan kereta cepat sampai Surabaya akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sementara saat ini, proyek kereta cepat memang baru direalisasikan sampai Tegal Luar, Bandung, Jawa Barat. Rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, Yogyakarta berpeluang jadi jalur baru. PT Kereta Cepat Indonesia China diketahui sedang menggodok perencanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Terbuka peluang kereta tersebut melewati Yogyakarta sebelum tiba di Kota Pahlawan. Dalam tahap awal, kereta cepat Jakarta-Surabaya yang sedang direncanakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China berpeluang melewati Yogyakarta, kata Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi. Kemungkinan kereta cepat melewati Yogyakarta di fase pertama ini disebabkan oleh masalah waktu dan biaya. Meskipun begitu, ia menegaskan pihaknya akan melakukan pengkajian yang lebih dalam, termasuk uji kelayakan, sebelum memutuskan apakah Yogyakarta benar-benar akan masuk dalam rencana pembangunan kereta cepat ini. Sebelumnya beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa rencana perpanjangan proyek kereta cepat baru akan memasuki tahap studi. Trase atau jalur kereta cepat yang akan dilalui masih akan ditentukan dalam studi tersebut. Ia mengatakan,
pemerintah mempertimbangkan untuk merancang jalur itu di Jawa bagian selatan. Kecenderungannya akan lewat Jawa bagian selatan, tentu ini akan didasarkan dari hasil studi yang baru akan kami buat. Kota-kotanya saat ini juga belum fix. Saat ini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya menghubungkan Jakarta dengan Bandung telah mencapai tahap 100% selesai. KCJB memiliki total panjang trase Bandung mencapai 142,3 km, mulai dari Stasiun Halim hingga Stasiun Tegalluar. Trase tersebut terdiri dari jembatan sepanjang 82,7 km, tanah timbunan 42,7 km, terowongan 16,8 km dan jalan rel sepanjang 142,3 km. Kereta cepat Jakarta-Surabaya dilanjutkan, fase 1 dibangun hingga Yogyakarta. Terbuka peluang kereta cepat melintasi Yogyakarta sebelum ke Surabaya. Kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa melewati Yogyakarta sebagai bagian dari pembangunan fase 1. Hal ini dengan pertimbangan waktu serta biaya pembangunan kereta cepat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan proyek jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya dilanjutkan. Namun, realisasinya disebut akan digarap pemerintahan periode berikutnya. Budi mengatakan pembahasan kereta cepat sampai Surabaya akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sementara saat ini, proyek kereta cepat memang baru direalisasikan sampai Tegalluar, Bandung, Jawa Barat. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.